kalau transportasi yang sering saya gunakan mau pulang maupun pergi ke sekolah gitu transportasi roda dua atau motor karena cukup jauh ya rumahnya juga jadi ya lebih aman juga sih bawa motor sendiri. Tapi buat warga Salam yang pakai motor atau kendaraan pribadi diharapkan sudah memiliki SIM dan juga STNK ya seperti itu. Nah, tapi buat warga Salam juga banyak warga Salam yang pakai angkutan umum. Tapi walaupun pakai angkutan umum tetap ya harus memakai atau tetap menerapkan protokol kesehatan seperti itu. Nah, mungkin warga Salam atau teman-teman yang lainnya tahu ya, saat ini pandemi di Indonesia ini sangat melandai seperti itu. Tapi teman-teman atau warga Salam jangan landai juga untuk menerapkan protokol kesehatan. Nah, di Asrama Salam juga protokol kesehatannya sangatlah ketat, baik dari pemberangkatan sekolah maupun pulang sekolah. Nah, jadi teman-teman walaupun pandemi seperti ini tetap landai ya, tapi tetap kita harus memakai protokol kesehatan seperti anjuran pemerintah yaitu memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Kalau prokes di SMA Plaza Salam ini sangat bagus sekali, terutama pada saat pembelajaran ya. Nah, kalau protokol kesehatan di SMA Plaza Salam ini sangat bagus dan juga sangat ketat. Kenapa? Mulai dari awal ketika kita memasuki lingkungan sekolah, kita dicek suhu terlebih dahulu. Nah, buat yang suhunya mungkin di atas rata-rata, nanti akan dialihkan ke UKS atau ruang medis. Nah, habis dari itu lanjut ke cuci tangan. Nah, nanti warga Salam itu akan diarahkan oleh guru-guru untuk mau cuci tangan sebelum masuk ke ruangan kelas. Nah, pada saat di kelas pun pada saat pembelajaran sebelum kita masuk ke ruangan kelas kita itu disediakan hand sanitizer di kelasnya masing-masing. Nah, pada saat pembelajaran pun tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu dengan cara duduknya masing-masing dan juga membawa hand sanitizer. Jadi setiap beres pelajaran pertama atau mau menuju ke pembelajaran selanjutnya itu warga Salam diharuskan mencuci tangan terlebih dahulu atau menggunakan hand sanitizer-nya masing-masing seperti itu. Nah, pada saat istirahat pun warga Salam tidak boleh ke kantin karena kenapa? Mungkin kalau ke kantin menyebabkan kerumunan yang tinggi. Nah, di sini sekolah menganjurkan warga Salam untuk membawa bekal masing-masing karena kenapa? Mungkin yang paling diutamakan adalah untuk mengurangi kerumunan di sekitar kantin dan juga membawa makanan sendiri lebih sehat seperti itu. Nah, kalau tips mungkin yang saya lakukan pada saat menghadapi PAS, yang pertama adalah persiapan terlebih dahulu mulai dari materi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena PAS ini adalah sebagai tempat untuk kita mengevaluasi materi yang kita pahami selama pembelajaran. Nah, selain itu juga yang paling utama dan yang paling diutamakan adalah ridho orang tua. Kenapa? Walaupun kita sudah belajar memahami materi, tetapi kalau tidak dibarengi dengan ridho kedua orang tua, menurut saya sih itu percuma ya. Nah, alangkah lebih baiknya juga dan lebih bagusnya juga adalah ketika kita sudah belajar memahami materinya plus lagi meminta doa ke orang tua untuk menghadapi PAS. Insya Allah PAS yang kita jalankan itu lancar. Dan juga yang saya harapkan adalah seluruh warga Salam menghadapi PAS ini jujur ya, karena tidak perlu takut untuk nilai kecil karena ini sebagai bahan kita apakah kita memahami di materi tersebut atau tidak. Nah, jadi buat teman-teman gak usah takut nih ketika nilainya kecil, berarti kita introspeksi diri aja, berarti kita emang kurang di pelajaran tersebut dan kita harus meningkatkan lagi di pelajaran tersebut seperti itu. Berarti dari pernyataan Reksan poin pertama sampai poin 4 kesimpulannya adalah bahwa SMA Plaza Salam ini sangat memperlakukan protokol kesehatan di tengah PTMT seperti ini, apalagi sedang PAS ini. Nah, mungkin teman-teman sempat heran ya, begitupun Reksa, kenapa sih SMA Plaza Salam waktu bulan-bulan kemarin masih belum membuka PTMT sedangkan di kota-kota sekolah-sekolah di luar sana sudah melakukan PTMT. Ternyata alasannya adalah SMA Plaza Salam ini harus adanya
adanya perizinan dari puskesmas setempat, kepolisian setempat agar apa ketika menjalankan PTMT itu Assalam Pak Assalam sudah mendapatkan perizinan baik dari warga sekitar maupun puskesmas dan juga kepolisian di sekitar Assalam Pak Assalam. Nah, jadi kesimpulannya adalah buat adik-adik di SMP di luar sana kalau bingung memilih SMA mana yang mau dituju, bergabung bersama kami di Assalam Pak Assalam. Selain prokes yang sangat ketat, di sini juga Assalam Pak Assalam memiliki keunikan yaitu di kurikulumnya. Bukan hanya kurikulum umum, tapi di sini juga ada kurikulum keagamaan. Warga Assalam adik-adik SMP bakal merasakan perubahan apa yang dilakukan, perubahan apa aja yang dirasakan oleh teman-teman di luar sana ketika sudah bergabung bersama kami di Assalam Pak Assalam. Jadi sekali lagi, Reksa tunggu kehadiran teman-teman adik-adik SMP di luar sana untuk bergabung bersama kami di SMA Plus Assalam Bandung.